Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran biologi untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di kelas 11. Kita akan bersama-sama belajar tentang bunga, buah, dan biji. Bunga, buah, dan biji ini merupakan alat perkembangbiakan atau organ reproduksi atau organ reproduktifum yang masing-masing bagiannya mempunyai struktur anatomi yang khas. Berikut ini adalah gambar dari struktur dan fungsi bunga. Bunga ini merupakan sekumpulan jaringan reproduktif dan steril yang tersusun dalam lingkaran dengan ruas yang sangat pendek. Terdapat pada sumbu yang disebut dasar bunga atau reseptakel. Bagian steril itu ada kelopak atau sepala, ada mahkota atau ada petala. Bagian fertil atau bagian reproduktif itu ada benang sari dan putik atau pistilium. Silakan perhatikan bagian-bagian bunga di sebelah kanan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama yaitu tangkai bunga atau pedicellus, yaitu bagian bunga yang tepat berada di bawah bunga. Teman-teman bisa sambil lihat gambar di sebelah kanan. Fungsi dari tangkai bunga adalah untuk penghubung antara bunga dengan ranting dan tangkai bunga. Juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua, dasar bunga atau reseptakel, yaitu bagian ujung bunga dalam melekatkan dan bertumbuhnya mahkota bunga. Fungsi dari dasar bunga adalah tempat bertumbuhnya atau letak mahkota bunga. Yang ketiga adalah kelopak bunga atau sepala, yaitu bagian bunga yang melindungi dan menyelimuti mahkota di saat bunga masih kuncup sebelum bunga mekar. Fungsi dari kelopak bunga ini adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika kuncup dan akan terbuka jika mahkota itu mekar. Keempat adalah mahkota atau corolla. Ini adalah bagian bunga yang memiliki beraneka ragam warna yang menarik untuk memikat serangga-serangga yang membantu dalam proses penyerbukan. Jadi kalau kita melihat bunga yang berwarna-warni itu, biasanya yang kita lihat adalah mahkota bunga. Yang kelima adalah benang sari atau stamen, yaitu alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga. Yang keenam, putik atau pistilium, yaitu alat kelamin betina dan terdapat bakal buah dan bakal biji pada putik ini. Teman-teman bisa melihat gambar sebelah kanan ini. Sekarang kita akan melihat penggolongan bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian, bunga dibagi menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kemudian berdasarkan kelengkapan alat kelamin, dibagi menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Berdasarkan jumlah bunganya dalam satu tangkai, itu ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Yang pertama, bunga lengkap. Bunga yang mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga kacang, bunga anggrek, bunga tomat. Kemudian yang B, bunga yang tidak lengkap, yaitu jika bunga tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan bunga maupun alat kelamin bunga. Contohnya bunga kelapa. Kemudian berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Yang pertama, bunga sempurna, yaitu jika bunga mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Contohnya bunga pepaya, bunga jambu, bunga kamboja, bunga matahari, bunga anggrek. Yang B, bunga tidak sempurna. Bunga ini disebut bunga tidak sempurna jika hanya mempunyai satu macam alat kelamin. Bisa benang sari saja atau bisa putik saja. Contohnya bunga jagung, bunga kelapa.
Jadi di sini nanti ada bunga jantan dan juga bunga betina. Kemudian berdasarkan jumlah bunga dalam satu tangkai, yaitu bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Bunga tunggal, ini contohnya bunga mawar, bunga sepatu, itu dalam satu tangkai bunga hanya memiliki satu buah bunga saja. Contohnya untuk bunga majemuk, bunga mangga, bunga kertas, bunga putri malu, bunga soka, dan lain sebagainya. Dalam satu tangkai dia ada banyak bunga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi buah. Pada umumnya, buah sejati memiliki dinding buah berdaging atau yang disebut sebagai perikarp atau perikarpium yang dapat dibagi menjadi eksokarp atau epikarp, yaitu bagian terluar dari dinding buah, umumnya tipis dan berkutikula. Kemudian bagian tengah atau mesokarp umumnya tersusun oleh jaringan parenkim. Yang paling dalam yaitu endokarp, itu umumnya adalah lapisan yang tipis. Kita akan melihat struktur buah. Ini yang pertama, ini buah tomat. Bagian terluar itu eksokarpnya, bagian yang berdaging di dalamnya itu adalah mesokarp, dan lapisan daging buah yang paling dalam itu endokarp. Ini beberapa contoh buah beserta bagian-bagiannya. Yang kiri itu buah mangga, yang kita kupas itu adalah eksokarpiumnya. Yang kita makan itu adalah mesokarpiumnya. Kita selanjutnya belajar bersama tentang struktur dan fungsi buah. Buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan. Tidak semua tumbuhan ini mempunyai buah. Pada umumnya, buah berkembang dari alat kelamin betina atau putik pada tumbuhan biji, yaitu bagian bakal buahnya. Itu terjadi jika ada pembuahan. Buah digolongkan berdasarkan bagian bunga yang berkembang, itu menjadi buah sejati dan buah semu. Buah sejati sendiri nanti akan dibagi menjadi buah sejati tunggal, buah sejati ganda, buah sejati majemuk. Demikian pula untuk buah semu juga akan dibagi menjadi buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Buah sejati ini adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja. Jika ada bagian lainnya yang masih tinggal atau ikut membentuk buah, bagian ini tidak merupakan bagian bunga yang mencolok, yang menarik, dan bukan bagian yang berarti. Kalau buah semu, buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga, yang malahan bagian lain itu menjadi lebih besar, lebih menarik perhatian, sedangkan buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi, tidak begitu terlihat mencolok. Pertama kita akan membahas tentang buah sejati. Seperti tadi kami sampaikan, buah sejati dibagi menjadi 3, buah sejati tunggal, ganda, dan majemuk. Buah sejati tunggal adalah buah yang berasal dari satu bunga yang mempunyai putik tunggal atau mempunyai bakal buah yang tunggal. Contohnya bunga pepaya, buah mangga, buah belimbing, dan buah durian. Buah sejati ganda yaitu buah yang berasal dari satu bunga, yang dalam satu bunga itu mempunyai banyak putik atau banyak bakal buah. Contohnya adalah buah cempaka. Buah sejati majemuk adalah buah yang berasal dari suatu bunga majemuk atau berasal dari banyak bunga yang menyatu membentuk buah. Contohnya adalah buah nanas, buah pandan.
Ini adalah contoh dari gambar-gambar jenis-jenis buah berdasarkan jumlahnya. Kemudian selanjutnya adalah buah semu. Buah semu tunggal, yaitu adalah buah semu yang terjadi dari satu bunga yang memiliki satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain dari bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya adalah buah cipluan, buah mete, atau buah jambu monyet. Kemudian selanjutnya buah semu ganda. Buah semu yang terjadi dari satu bunga, di mana bunga tersebut memiliki lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain yang ikut tumbuh dan merupakan bagian yang mencolok. Contohnya buah stroberi, buah RB, dan buah srikaya. Kemudian buah semu majemuk. Buah semu yang terjadi dari bunga majemuk yang seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya buah nangka, buah keluih, dan buah pace. Adalah gambar dari contoh-contoh buah semu tunggal, buah semu majemuk, dan buah semu ganda. Berdasarkan kandungan airnya, buah dibagi menjadi buah berdaging dan buah yang tidak berdaging atau yang basah dan yang kering. Buah berdaging itu bakal buah dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji. Contohnya apel, jeruk, tomat, mentimun. Kemudian buah yang kering atau tidak berdaging itu bakal buah akan membentuk pelindung yang keras untuk biji. Contohnya buah padi dan juga buah polong. Selanjutnya kita bersama-sama belajar tentang struktur dan fungsi biji. Ini adalah gambar dari struktur biji. Yang atas itu biji dikotil, yang di bawah adalah biji monokotil. Ini yang kiri itu dikotil, yang kanan monokotil. Yang tumbuhan dikotil itu kotiledonya ada 2. Kalau yang monokotil, kotiledonya cuma tunggal atau 1 saja. Biji ini adalah alat perkembangbiakan generatif. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kulit biji atau spermodermis. Pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, biji memiliki 2 lapisan, yaitu kulit luar atau testa, ini yang tipis tetapi keras, dan kulit dalam, tegmen atau kulit ari. Ini wujudnya seperti selaput. Sedangkan pada gimnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, maksud kami tumbuhan berbiji terbuka, biji memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang tebal dan berdaging, lapisan tengah yang kuat dan keras, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput. Contohnya adalah biji melinju. Yang kedua, tali pusat atau funiculus. Ini adalah bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji masak, tali pusat ini akan lepas, sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut pusat biji atau hilus. Yang ketiga, inti biji atau nukleus seminis. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam terdiri dari lembaga atau embrio, ini adalah calon tumbuhan baru, dan putih lembaga atau endosperm yang merupakan tempat cadangan makanan bagi tumbuhan yang akan tumbuh nanti. Teman-teman semuanya, pembahasan mengenai bunga, buah, dan biji. Terima kasih.